Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam perkuliahan psikologi klinis dengan keadaan sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang psikologi komunitas. Nah, psikologi komunitas ini ini merupakan salah satu intervensi yang bisa diterapkan dalam bidang psikologi klinis pada sistem yang besar atau yang biasa kita sebut sebagai komunitas. Nah, dalam penanganan pada sistem yang besar yaitu komunitas, kita akan memfokuskan dalam hal prevensi ya teman-teman, dalam hal prevensi bukan lebih kepada kuratif tetapi penekanannya lebih ke prevensi. Selain itu, pada psikologi komunitas, kita juga akan membahas tentang apa itu yang atau definisi dari psikologi komunitas itu sendiri dan model-model kesehatan publik. Kemudian pada psikologi komunitas juga akan memberikan tekanan pada nilai penting mengintegrasikan fokus prevensi ke dalam pekerjaan-pekerjaan klinis. Jadi dalam penanganan komunitas, kita akan lebih memberikan tekanan pada nilai penting dalam mengintegrasikan fokus prevensi ke dalam pekerjaan klinis. Jadi kita lebih berfokus mencegah atau atau sebagai bentuk preventif dalam permasalahan-permasalahan klinis seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang pertama ya. Bahasan yang pertama itu tentang prevensi. Tadi sempat saya bahas ya, bahwa penanganan psikologi komunitas itu lebih kepada prevensi dibandingkan kuratif ya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan penanganan atau dalam bentuk prevensi terhadap suatu komunitas, ketika kita memberikan prevensi yang suatu komunitas di mana prevensi ini berjalan dengan efektif dalam rangka menanggulangi atau mencegah suatu masalah psikologis, ini akan dapat menyelamatkan sejumlah besar orang dari berbagai kesulitan atau kesakitan pribadi. Jadi, ketika prevensi yang kita lakukan itu efektif, ini akan menyelamatkan orang-orang yang memiliki high risiko. Jadi, risiko tinggi untuk mengalami permasalahan psikologis atau gangguan psikologis. Nah, ketika kita bisa menyelamatkan orang untuk terhindar dari permasalahan psikologis, kita akan mengurangi beban ekonomi masyarakat yang pengurangan ini terjadi secara signifikan. Karena teman-teman ketahui ya, dalam pengobatan psikologis atau penanganan psikologis ini tidak memakan biaya yang ringan atau biaya yang murah. Tetapi biasanya selalu dipatok dalam biaya yang lebih mahal dibandingkan pemeriksaan yang singkat ya, karena permasalahan psikologis itu kan perlu dilakukan penanganan secara komprehensif. Jadi pastinya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Apalagi ditambah saat ini penanganan psikologis itu belum tercover oleh asuransi-asuransi kesehatan seperti BPJS atau jaminan kesehatan nasional seperti itu. Nah, sebelum kita bahas tentang psikologi komunitas, saya akan sedikit mengulas tentang komunitas itu sendiri. Nah, komunitas sendiri itu merupakan tempat ya. Komunitas itu tempat yang diakui, yang memiliki identitas terpisah oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi, komunitas merupakan tempat yang diakui memiliki identitas terpisah oleh orang-orang yang ada di dalamnya dan yang ada di dekatnya, yang memiliki berbagai pelayanan dan persediaan yang komprehensif untuk melayani sebagian besar kebutuhan dasar manusia dan terdiri atas kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terorganisasi secara longgar. Jadi, di dalam komunitas itu terdapat orang-orang ataukah kelompok-kelompok yang memiliki identitas dan memiliki pelayanan dan ketersediaan hal-hal yang
hal-hal di sini ini dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal khususnya kebutuhan dasar manusia. Dan di dalam komunitas itu ada organisasi-organisasi yang terorganisir. Selanjutnya, sumber daya komunitas yang berbeda. Nah, jadi sumber daya komunitas yang berbeda ini akan menawarkan berbagai macam pelayanan. Jadi, tiap-tiap komunitas itu memiliki sumber daya tersendiri atau potensi-potensi tersendiri, di mana sumber daya ini dapat menawarkan berbagai macam pelayanan yang pastinya berbeda dengan komunitas-komunitas yang lainnya. Nah, pelayanan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi di sepanjang siklus kehidupan. Jadi mungkin komunitas A memiliki sumber daya atau potensi yang sedemikian, tetapi mungkin berbeda dengan komunitas yang lain. Dia memiliki sumber daya ataukah potensi-potensi yang mungkin berbeda sesuai dengan karakteristik komunitas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, dalam psikologi komunitas itu perlu dilakukan prevensi. Prevensi ini bertujuan untuk mengeliminasi kebutuhan akan pelayanan klinis dan bukan sekedar menangani masalah setelah masalah itu berkembang. Jadi, konsep dasar prevensi di dalam psikologi komunitas ini adalah mencegah agar permasalahan ini berkembang dengan pesat, maksudnya berkembang melebar. Jadi misalkan kita temui ada deteksi, kita lakukan deteksi terhadap gangguan psikologis, katakanlah gangguan psikologis depresi pada komunitas yang baru saja mengalami bencana. Nah, kita melakukan deteksi adanya tanda-tanda mau ada berkembang depresi nih. Jadi kita lakukan prevensi supaya gejala-gejala depresi ini tidak berkembang menjadi semakin lebar. Jadi penderita depresi ini tidak semakin banyak dan meskipun sudah ada gejala depresi pada beberapa orang, nah orang-orang yang terdeteksi depresi ini tidak berkembang menjadi depresi yang berat. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip umum pengaruh psikologi komunitas pada psikologi klinis ini adalah dalam psikologi komunitas kita akan menggunakan pendekatan ekologis. Pendekatan yang berbasis ekologis untuk memahami perkembangan dan pencegahan dari berbagai kesulitan psikologis. Nah, jadi dalam psikologi komunitas akan menggunakan pendekatan ekologis untuk memahami perkembangan dan pencegahan dari berbagai kesulitan psikologis. Jadi dalam psikologi klinis dalam psikologi komunitas kita juga akan memahami atau menggali sumber daya dan potensi-potensi yang dimiliki komunitas itu yang pada akhirnya sumber daya dan potensi itu akan dimanfaatkan untuk sarana memberikan penanganan terhadap komunitas tersebut. Nah, dalam psikologi komunitas ini merupakan suatu sebuah pendekatan ke masalah-masalah perilaku yang menekankan pada kontribusi-kontribusi kekuatan lingkungan terhadap perkembangan-perkembangan masalah itu maupun potensi kontribusi yang mungkin diberikan untuk mengurangi penggunaan kekuatan ini. Jadi, sebuah pendekatan ke masalah perilaku, jadi perilaku kan individu. Nah, tetapi ini diterapkan terhadap ke komunitas yang dalam penerapan perilaku manusia ini akan menekankan pada kontribusi kekuatan lingkungan. Seperti yang kita bahas tadi, kekuatan lingkungan atau potensi-potensi lingkungan dalam komunitas tersebut terhadap perkembangan masalah itu, maupun potensi kontribusi yang mungkin diberikan untuk mengurangi penggunaan kekuatan ini. Jadi kita akan menggunakan potensi-potensi untuk dalam rangka berkontribusi terhadap kekuatan lingkungan atau juga potensi-potensi kontribusi yang mungkin digunakan untuk mengurangi penggunaan kekuatan ini. Seperti itu. Selanjutnya, psikologi komunitas ini merupakan penanganan komunitas dan juga sistem dukungan terhadap komunitas tersebut,
pelayanan konsultasi dan prevensi serta intervensi dini, dan upaya-upaya merespon krisis harus menggantikan penanganan orang per orang yang mahal. Jadi konsep dari psikologi komunitas itu bukan pada penyembuhan individual dalam suatu komunitas, tetapi lebih kepada pencegahan atau intervensi dini atau upaya-upaya merespon hal-hal yang harus segera direspon untuk menggantikan penanganan yang per individual. Karena tadi konsep kita kembali ke slide yang di depan tadi, bahwa penanganan secara individual atau terapi individual atau konseling individual itu akan lebih memakan biaya atau kurang efektif ketika kita menangani kasus yang cukup banyak dalam suatu komunitas. Intervensi yang menonjol pada pekerjaan komunitas ini lebih kepada pendekatan konsultasi, pelatihan, dan prevensi. Nah, pelatihan dan prevensi ini lebih kepada dilakukan secara klasikal pada suatu komunitas tersebut. Jadi intervensi yang sering digunakan dalam penanganan komunitas ini lebih kepada konsultasi, pelatihan, dan juga prevensi untuk mencegah semakin berkembangnya permasalahan psikologis yang terjadi dalam komunitas tersebut. Nah, karena kita sudah mengetahui tentang konsep dasar atau fokus dalam penanganan psikologi komunitas, ini akan menimbulkan tuntutan-tuntutan atau memunculkan tuntutan-tuntutan yang harus dimiliki oleh psikolog, di mana psikolog ini bertugas untuk menangani permasalahan yang terjadi di suatu komunitas. Nah, tuntutan itu antara lain yaitu perlu berlatih. Jadi, psikolog tersebut perlu berlatih agar memiliki sensitivitas. Jadi, dia harus peka terhadap permasalahan-permasalahan dalam suatu komunitas. Dan juga perlu berlatih untuk mengembangkan keterampilan untuk menangani orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Jadi dia harus peka, sensitif terhadap kebutuhan psikologis dalam suatu komunitas. Kemudian dia juga harus berpengalaman dalam menangani berbagai orang dalam komunitas. Karena kita ketahui ya, komunitas itu memiliki perbedaan-perbedaan atau karakteristik-karakteristik yang berbeda pada masing-masing individu dalam komunitasnya. Sehingga psikolog tersebut harus bisa punya keterampilan untuk memahami atau menangani orang-orang dari berbagai latar belakang di dalam komunitas tersebut. Untuk mengantisipasi ini, maka penting bagi psikolog untuk mempelajari karakteristik dari komunitas tersebut. Jadi mempelajari latar budaya yang sebagian besar dianut oleh komunitas tersebut, harus menyatu dengan kelompok di komunitas tersebut, harus memahami, harus peka, seperti itu. Kemudian tuntutan yang kedua itu perlu terlibat dalam isu-isu kemasyarakatan yang lebih besar, yang seringkali dilakukan melalui asosiasi-asosiasi profesional. Jadi, tuntutan psikolog yang kedua itu adalah dia perlu aware terhadap permasalahan-permasalahan besar pada komunitas-komunitas yang sering terjadi di daerahnya atau di negaranya. Nah, masalah-masalah ini dapat diperoleh dari asosiasi-asosiasi profesional yang diikuti oleh psikolog tersebut. Biasanya dalam asosiasi-asosiasi profesional itu sering didiskusikan tentang isu-isu terkini terkait dengan permasalahan komunitas. Nah, dalam hal itu psikolog perlu lebih peka dan juga mengetahui apa sih masalah yang sering berkembang dalam komunitas tersebut. Nah, kemudian kita lebih menuju pada pembahasan perspektif psikologi komunitas. Nah, menurut Rappaport 1977, ini perspektif psikologi komunitas ini mencakup tiga aspek, yaitu cultural relativity, diversity, dan juga ekologi. Nah, tiga aspek ini memiliki implikasi dalam penekanan psikologi komunitas. Implikasinya yaitu antara lain adalah fokus pada keserasian antara lingkungan dan individu. Jadi, kita perlu memfokuskan pada keserasian antara lingkungan di mana komunitas itu berada dan juga individu.
individu dalam hal ini adalah individu-individu yang ada dalam komunitas tersebut. Kemudian implikasi yang kedua adalah menitik beratkan pada kompetensi, bukan defisit. Jadi kita perlu mencari potensi, mencari kompetensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Tidak menggali tentang kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak ada pada komunitas tersebut. Jadi misalkan kita temukan pada suatu komunitas ya, komunitas itu berada pada lingkungan yang sangat terpencil. Nah, itu merupakan defisit atau kekurangan. Tetapi kita ingin menyelesaikan permasalahan masalah psikologi yang ada di komunitas tersebut. Nggak mungkin kan kalau kita selalu fokus pada hal-hal yang tidak dimiliki mereka, di mana dia berada pada tempat yang terpencil. Ini akan menghambat akses pelayanan psikologis terhadap pada komunitas itu. Nah, oleh karena itu, kita fokuskan pada potensi yang dimiliki oleh komunitas itu, komunitas di desa terpencil tadi. Semisalkan di sana ada kader-kader posyandu. Nah, dalam kader-kader posyandu ini kita bisa berdayakan kader posyandu untuk dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan yang bisa digunakan untuk membantu atau memberikan dukungan bagi anggota masyarakat atau anggota komunitasnya yang sedang memiliki gejala-gejala gangguan psikologis seperti itu. Kemudian implikasi yang ketiga adalah percaya pada individual differences dan keunikan sebuah komunitas. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap komunitas itu memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita perlu melakukan asesmen terkait dengan suatu komunitas tersebut yang akan kita tangani. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa suatu komunitas ini memiliki potensi A. Dan komunitas selanjutnya dia juga memiliki potensi B. Nah, potensi yang sama dengan komunitas yang pertama tadi. Nah, jadi tidak bisa dipukul rata sehingga kita perlu lakukan asesmen untuk menggali sumber daya dan potensi dari komunitas tersebut. Kemudian area fokus. Area fokus itu adalah bisa berupa ya, area fokus pada penanganan psikologi komunitas bisa berupa human resource development. Jadi pengembangan sumber-sumber daya manusianya atau political activity, aktivitas politik atau sains. Nah, overall mencakup usaha preventif bukan kuratif. Jadi fokus kita dalam menangani psikologi komunitas itu adalah fokusnya pada usaha preventif bukan kuratif. Di mana dapat mengembangkan sumber daya manusianya atau melalui aktivitas politik ataukah keilmuan. Selanjutnya, kalau kita tahu tadi tuntutan psikolog dalam menangani psikologi komunitas, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya psikolog mempelajari tentang komunitas. Nah, gimana sih kita bisa tahu tentang potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu komunitas? Nah, ada tools-tools yang biasanya digunakan untuk asesmen dalam menggali atau sebelum kita menangani suatu komunitas. Yang pertama adalah metode observasi. Kita bisa mengamati suatu komunitas itu. Dalam hal ini aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu komunitas tersebut. Kemudian kita bisa lakukan interview. Nah, interview tidak harus dilakukan kepada semua anggota dalam komunitas, tetapi kita bisa ambil interview terhadap stakeholder atau terhadap tokoh-tokoh penting yang ada dalam komunitas tersebut. Misalkan dalam komunitas kelurahan A. Nah, kita bisa interview kepada Pak Lurah desa A tersebut, Pak Carik perangkat desanya, atau Pak RT-nya, atau tokoh agamanya, atau perwakilan dari remaja, perwakilan dari bapak-bapak dan lain sebagainya yang dianggap mereka merupakan tokoh penting atau stakeholder dari komunitas tersebut. Selanjutnya catatan harian. Catatan harian ini dapat menambah informasi kita dalam melakukan asesmen terhadap suatu komunitas. Kemudian kerjasama dengan lembaga, ini penting untuk menguatkan atau untuk menarik perhatian atau untuk mendukung
kesuksesan dari pelaksanaan penanganan komunitas kita. Misalkan kalau kita mau menangani dalam suatu komunitas di desa A. Nah, supaya kita mau penekanannya pada ibu-ibu. Nah, supaya ibu-ibu mau tergerak mendengarkan atau mau tergerak mengikuti penanganan kita atau mensukseskan program penanganan kita perlu menggandeng lembaga-lembaga yang menaungi ibu-ibu dalam suatu desa tersebut. Misalkan kita perlu gandeng ketua PKK-nya atau ibu lurahnya, yang itu nanti bisa menggerakkan ibu-ibu di bawah naungannya sehingga dapat mensukseskan penanganan dari program komunitas kita. Selanjutnya, masalah kesehatan mental dan psikologi terapan secara umum membutuhkan kerjasama, penelitian, dan latihan yang bersifat multidisipliner. Jadi, kalau kita mau menangani permasalahan komunitas, itu nggak bisa kalau kita bekerja sendiri. Satu orang atau 2 orang psikolog bekerja sendiri menangani komunitas. Nggak bisa. Mereka harus bekerja sama dengan lembaga, melakukan penelitian, kemudian latihan-latihan, atau bekerja sama dengan multidisipliner untuk mensukseskan program penanganan komunitasnya. Seperti itu. Kemudian beberapa kajian dalam psikologi komunitas, seperti yang tadi saya sampaikan, penanganan komunitas itu berfokus pada konsultasi, prevensi, dan pelatihan. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas 2 subtopik bahasan kita, yaitu yang pertama konsultasi dan prevensi, yang kedua adalah contoh penanganan bencana yang terjadi di suatu masyarakat atau suatu komunitas. Nah, pembahasan yang pertama adalah konsultasi dan prevensi. Nah, menurut Emory Coward, praktik studi lapangan ini mencakup 4 kunci utama, yaitu kompetensi, resiliensi, modifikasi, dan juga pemberdayaan individu. Nah, dalam hal ini, ketika kita akan melakukan penanganan dalam bentuk konsultasi dan prevensi terhadap suatu komunitas, kita perlu menggali potensi-potensi ataukah menggali tentang sumber daya yang melibatkan atau yang kita akan mengetahui kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya alam tersebut. Bukan sumber daya manusia maupun sumber daya alam ataukah potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Kemudian resiliensi, bagaimana daya lenting atau daya bangkit ya. Jadi kalau misalkan kita menangani suatu komunitas ketika dia mengalami hal-hal atau kondisi krisis, seberapa besar sih mereka bisa bangkit? Atau seberapa besar potensi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan komunitas tersebut. Seperti itu. Kemudian modifikasi jelas ya, modifikasi bisa dalam rangka untuk memperbaiki atau mengembangkan suatu potensi ataukah suatu hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan untuk membantu proses pemulihan dari komunitas tersebut. Kemudian pemberdayaan individu. Nah, ini mungkin kita bisa terapkan memberdayakan individu-individu yang ada dalam komunitas yang dapat membantu proses pencegahan yang terjadi yang untuk mengatasi masalah dalam komunitas tersebut. Kemudian subtopik kedua yaitu bencana di masyarakat. Nah, bencana di masyarakat ini merupakan permasalahan yang syarat akan dampak psikologis yang terjadi dalam komunitas tersebut. Nah, sebelum kita bahas tentang penanganan bencana tersebut, kita akan bahas sedikit tentang fase-fase bencana ketika suatu komunitas itu mengalami atau tertimpa musibah bencana. Fasenya seperti apa? Nah, misalkan nih ya, pada suatu komunitas itu terjadi bencana, katakanlah bencana banjir bandang. Nah, seperti itu. Nah, itu awalnya komunitas tersebut akan memasuki setelah bencana itu terjadi, madeng gitu ya. Itu akan memasuki pada fase heroik. Nah, pada fase heroik. Fase heroik atau fase terdampak. Ini biasanya terjadi antara 0 sampai 72 jam atau baru hari-hari pertama setelah bencana itu terjadi. Nah, pada fase
heroik ini yang terjadi adalah reaksi emosi yang tergantung pada besar atau kecilnya dampak yang diakibatkan bencana pada komunitas tersebut. Jadi seberapa besar bencana itu berdampak pada komunitas itu atau individu-individu dalam komunitas itu. Atau contohnya seperti ini. Bencana banjir bandang ini mengakibatkan kerugian seberapa besar? Ataukah semua rumah itu terendam sampai setinggi genteng atau hanya terendam sampai mata kaki saja? Nah, besar kecilnya dampak bencana ini akan menimbulkan besar atau kecilnya reaksi emosi yang dimunculkan oleh individu. Nah, ini bentuknya dalam bentuk emosinya dapat berupa kondisi yang panik, kemudian perubahan mood yang cukup buruk. Nah, seperti itu. Kemudian bingung, linglung, merasa nggak tahu harus gimana. Kemudian tidak sadar pada situasi yang terjadi. Jadi linglung, ini apa sih? Ini ngapain sih? Nah, kayak gitu. Ini aku harus ngapain? Nah, seperti itu. Nah, jadi fase heroik itu ada 2 ya teman-teman. Fase heroik itu saat terdampak 0 sampai 72 jam. Kemudian ada sampai fase heroik juga terjadi juga pada saat hari ketiga sampai hari ke-14 atau 2 minggu. Nah, pada fase ini reaksi emosi yang terjadi adalah upaya memberikan bantuan bagi penyintas untuk bertahan hidup, membantu satu sama lain yang digerakkan semangat altruisme. Jadi setelah beberapa hari terjadi bencana banjir bandang, nah individu-individu dalam kelompok itu akan berusaha untuk menolong kanan kirinya yang masih bisa diselamatkan. Nah, bentuk reaksi emosinya adalah semangat saling membantu, berjuang dan juga mau bangkit mau saling menyelamatkan agar tetap hidup untuk mencegah kerugian dan korban yang lebih banyak lagi. Ini masih 2 fase ini masih dalam fase heroik. Kemudian fase yang kedua adalah fase bulan madu yang terjadi antara minggu kedua sampai minggu ke-6 ya atau bulan ke-6. Nah, seperti itu sampai bulan ke-6 ya. Oh, salah, minggu ke-6 ya. Minggu ke-6. 3 sampai 2 minggu sampai 3 atau 6 bulan. Sorry, saya salah membaca. 2 sampai 3 atau 6 bulan. Nah, pada masa bulan madu ini reaksi emosi yang terjadi adalah penyintas merasa bahwa setiap orang usianya singkat. Jadi merasa bahwa hidup mati itu singkat. Karena dia mungkin sering melihat bahwa banyak korban-korban yang awalnya dia sekarat, awalnya dia sehat, kemudian karena ada bencana langsung meninggal. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang akan merasa usianya singkat, sehingga mereka berupaya untuk bisa optimis dalam dirinya. Bentuk reaksi emosinya adalah rasa optimis dan menghargai bantuan yang diberikan relawan. Jadi kalau ada relawan yang membantu dia akan menghargai, akan sangat berterima kasih, baik itu kepada relawan maupun kepada pemerintah yang membantu, dan berharap bencana dapat pulih dengan cepat. Kemudian fase yang ketiga adalah fase kekecewaan. Nah, ini terjadi antara minggu 3 atau 6 bulan sampai bulan ke-3 atau 6 sampai berapa ini? 1 tahunan ya. Fase kekecewaan. Reaksi emosinya adalah optimisme yang mulai memudar. Sebagai perwujudan dari apa yang terjadi, mulai menetap dalam diri para penyintas seperti kekecewaan, kebencian, kemarahan, frustasi menjadi sangat jelas. Jadi yang awalnya mereka berterima kasih ditolong karena sekarang dia dihadapkan pada situasi bapak ibuku ternyata sudah tidak ada, jadi dia merasa kecewa, marah. Kenapa sih aku diselamatkan? Aku mau ikut ibuku aja sama bapakku meninggal. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi fase
optimisme mulai memudar, di mana pada fase-fase ini biasanya bantuan-bantuan itu akan sedikit demi sedikit akan ditarik atau bantuannya akan berkurang. Nah, seperti ini akan menjadi kekecewaan. Kemudian fase yang selanjutnya adalah fase rekonstruksi. Nah, ini fase rekonstruksi ini merupakan fase di mana individu memang harus memperbaiki dirinya. Untuk kalau kamu mau bangkit beneran, ya harus memperbaiki diri, harus membenahi hal-hal yang terjadi baik pada di individu maupun pada lingkungan atau pada rumahnya, itu harus direkonstruksi untuk melanjutkan hidup selanjutnya, seperti itu. Itu terkait dengan fase-fase bencana yang sering dialami oleh individu dalam komunitas yang mengalami bencana. Kemudian kita masuk pada tipe masalah dalam bencana. Nah, tipe masalah dalam bencana itu dapat dianalogikan dalam bentuk piramida ini. Yang pertama adalah masalah dasar kebutuhan sehari-hari. Nah, biasanya kalau kita ada pada suatu komunitas yang baru mengalami bencana, biasanya itu hal-hal yang sangat dibutuhkan itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, minum, air, pakaian, tempat tinggal. Nah, seperti itu. Itu biasanya kebutuhan yang sebagian besar harus dipenuhi atau sebagian besar dibutuhkan oleh setiap individu dalam komunitas. Kemudian masalah yang kedua adalah reaksi penyesuaian. Reaksi awal dan juga sindroma afektif. Nah, biasanya orang-orang dalam komunitas yang mengalami bencana, biasanya dalam suatu bencana itu ketika terjadi banjir bandang, itu orang-orang dalam komunitas itu akan mengungsi kepada tempat yang mungkin lebih aman dibandingkan tempat kejadian bencana banjir bandangnya. Contohnya mungkin berada di aula gedung kelurahan dan lain sebagainya. Nah, dalam proses aula gedung kelurahan ini mereka akan hidup berdampingan, hidup dengan ala kadarnya, dan ini akan memicu reaksi-reaksi penyesuaian yang terjadi pada individu-individu. Nah, seperti itu. Kemudian masalah yang lebih kecil lagi. Nah, ini adalah masalah lebih kecil tapi tidak boleh diremehkan, adalah masalah terkait dengan kesehatan mental dan penyakitnya. Jadi karena kejadian traumatis atau kejadian bencana yang menimbulkan traumatis tersebut, ini sedikit atau banyak pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan psikologis bagi tiap individu, khususnya bagi individu yang ditinggal oleh orang-orang tercintanya atau individu yang kehilangan barang-barang berharganya seperti rumah yang sudah dibangun dengan menghabiskan banyak uang, ataukah rumah-rumah yang dibangun dari keringatnya atau anaknya kehilangan anaknya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh diremehkan, tetapi harus diselesaikan meskipun kebutuhannya tidak sebanyak kebutuhan dasar pada manusia atau korban dari bencana. Selanjutnya kita masuk dalam bencana alam. Nah, psikologi komunitas membagi pemecahan masalah menjadi beberapa kategori. Nah, kalau tadi sudah disampaikan tipe masalahnya, ini fokus pada penanganan permasalahan tersebut berdasarkan kategori. Yang pertama adalah kategori pertama. Berbagai masalah kehidupan sehari-hari ini termasuk interferensi kebutuhan primer. Jadi kategori yang pertama itu menangani tentang kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan dasar dari individu korban bencana. Yang kedua adalah kategori kedua, reaksi penyesuaian awal, shock, panik, bingung, dan beraneka ragam. Sindroma afektif, kekecewaan, kecemasan, depresi, survivor guilt, nah ini akan ditangani. Nah, yang terakhir adalah kategori ketiga, berbagai masalah kesehatan dan penyakit ini akan ditangani. Tentunya permasalahannya adalah disesuaikan dengan kebutuhan pada komunitas, karena kita tidak bisa menyamakan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi pada bencana banjir bandang diterapkan juga pada kebutuhan yang terjadi pada bencana, katakanlah bencana tanah longsor. Pastinya akan memiliki kebutuhan yang berbeda juga.
tergantung dari karakteristik komunitas juga dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya menurut Bloom dalam Paris 1992 ini mengemukakan penekanan pendekatan kesehatan mental komunitas atau community mental health. Nah, menurut Bloom ini ada beberapa penanganan komunitas yang dilakukan untuk menangani permasalahan. Yang pertama adalah intervensi dalam komunitas, jelas ya, intervensi yang dilakukan dalam komunitas. Kemudian yang kedua adalah intervensi dilakukan dalam populasi terbatas. Nah, intervensi yang dilakukan pada populasi terbatas ini dilakukan pada orang-orang yang memiliki risiko tinggi. Populasi risiko tinggi, misalkan dalam suatu korban bencana yang paling memiliki risiko tinggi atau risiko resiliensi cukup tinggi itu adalah komunitas-komunitas minoritas seperti lansia, kemudian disabilitas. Nah, seperti itu. Mereka pastinya perlu mendapatkan penanganan yang lebih dibandingkan orang normal dalam hal secara fisikly atau produktif karena mereka masih bisa berkembang, masih bisa ibaratnya sedikit bantuan. Tetapi kalau komunitas-komunitas high risk population ini membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Atau penanganan pada populasi yang risiko tinggi seperti orang-orang yang sangat terdampak. Jadi kalau bencana, contohnya bencana banjir bandang ya, yang risiko tertinggi itu adalah yang kelompok rumah yang terendam sampai genteng dibandingkan yang terendam hanya mata kaki saja. Lah itu kita penanganan kepada populasi yang risikonya tinggi atau penanganan pada orang-orang yang memiliki risiko tinggi mengalami gangguan psikologis. Nah, mengalami depresi misalkan bagi orang-orang atau anggota keluarga yang kehilangan anggota keluarganya atau yang ditinggal meninggal oleh anggota keluarganya seperti itu. Kemudian penanganan pada pencegahan. Penanganan pada pencegahan dalam hal ini untuk mencegah supaya permasalahan psikologis tidak berkembang lebih pesat, tidak menjadi lebih parah. Nah, seperti itu. Kemudian promosi pelayanan tidak langsung seperti konsultasi dan pelatihan. Mungkin kita bisa lakukan pelayanan konsultasi gratis. Nah, pelatihan gratis untuk mengembangkan atau untuk mengupgrade keterampilan mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, seperti itu. Kemudian pelaksanaan oleh para ahli dari berbagai ilmu dan juga awam. Nah, ini pelaksanaan untuk melakukan konsultasi dan juga pelatihan ataukah pengembangan yang lainnya itu perlu dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar ahli. Atau kita dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dalam komunitas tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pada bahasan 2 metode pendekatan psikologi komunitas. Yang pertama adalah metode, maaf ya ini agak kebalik nih. Yang pertama adalah pencegahan dan juga pemberdayaan. Nah, biasanya pendekatan ini cukup efektif untuk menangani masalah komunitas dalam rangka mencegah lebih berkembangnya atau lebih parahnya masalah yang terjadi dalam komunitas. Nah, kita bahas satu persatu. Aduh, maaf sekali ya di sini agak error untuk tulisan di PPT-nya, tetapi saya akan coba menjelaskan satu persatu ya supaya lebih jelas. 3 jenis taraf pencegahan. Taraf yang masuk dalam taraf pencegahan primer itu adalah upaya melawan keadaan yang akan memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Jadi kita perlu memberikan upaya untuk melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu muncul. Contohnya, contoh pencegahan primer adalah pemberian gizi pada balita untuk mengantisipasi stunting, untuk mengantisipasi gizi buruk pada balita, seperti itu. Kemudian imunisasi untuk mengantisipasi anak mengalami penyakit-penyakit berbahaya, seperti itu. Atau vaksinasi COVID untuk mencegah anak-anak mengalami atau terinfeksi COVID. Nah, seperti itu.
Kemudian konseling pranikah untuk mengantisipasi perceraian dalam pernikahan. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya adalah pemeliharaan prenatal bagi ibu-ibu hamil untuk mencegah tingginya kematian ibu melahirkan atau bayi baru lahir. Nah, seperti itu. Kemudian taraf yang selanjutnya adalah taraf pencegahan sekunder. Taraf pencegahan sekunder ini merupakan biasanya usaha diagnosis diri atas suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Jadi ini lebih kepada sudah dideteksi adanya gangguan atau adanya masalah. Nah, dalam hal ini kita perlu melakukan deteksi dini atau diagnosis dini atas suatu keadaan supaya kita dapat memberikan penanganan dalam bentuk terapi ataukah treatment secara sedini mungkin sebelum masalah itu berkembang dengan parah. Nah, seperti itu. Kemudian taraf yang ketiga adalah pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini merupakan upaya-upaya seperti kuratif ya atau seperti rehabilitasi pada orang-orang dalam suatu komunitas supaya korbannya tidak banyak bermunculan lagi. Nah, jadi sasaran kita kepada orang-orang yang sudah menjadi korban. Contohnya pada korban kekerasan, korban penculikan, korban pemerkosaan, korban remaja yang hamil di luar nikah yang sudah terjadi, mereka sudah mengalami. Nah, supaya tidak semakin parah. Nah, ini merupakan pencegahan tersier ini merupakan upaya rehabilitasi terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Jadi, membantu korban-korban tersebut untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya yang sekarang. Agar dia bisa lebih bangkit lagi, punya motivasi untuk bangkit dari keterpurukannya seperti itu. Ini 3 jenis taraf pencegahan. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Pemberdayaan ini merupakan upaya mencegah terbentuknya perasaan tak berdaya dan pasrah pada individu atau kelompok yang terkena suatu dampak perubahan lingkungan atau sosial yang merugikan seperti korban pemerkosaan, penculikan, penipuan, dan lain-lain. Jadi kita memberdayakan itu merupakan sesuatu bentuk untuk mengajak mereka bangkit lagi, untuk mengajak mereka menghindari rasa pasrah, rasa tidak berdaya, rasa menyerah terhadap kondisi. Nah, ini bisa kita terapkan pada individu dan juga kelompok dalam rangka untuk merupakan salah satu penanganan terhadap individu dan kelompok tersebut supaya dia bisa bangkit lagi untuk bisa bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang seperti itu. Kemudian kita akan bahas tentang metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan komunitas. Nah, metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan komunitas ini meliputi 5 ya teman-teman ya, 5. Yang pertama adalah konsultasi. Tadi sempat kita bahas ya tentang konsultasi. Nah, dalam konsultasi ini kita akan mengajak orang-orang yang mempunyai peran besar dalam masyarakat seperti guru, polisi, ahli ibadah, atau tokoh agama. Nah, kita mengajak itu untuk membantu dan membahas mengatasi masalah kesehatan mental yang dialami oleh masyarakat. Jadi kita konsultasi terhadap stakeholder-nya. Kemudian yang kedua adalah mengadakan layanan masyarakat, community lodge. Semoga benar ya cara membacanya ya. Sebagai pengganti layanan rumah sakit. Jadi kita bisa memberikan layanan masyarakat atau tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Jadi kita bisa memberikan pelayanan masyarakat untuk mengganti layanan rumah sakit yang mungkin aksesnya sangat terbatas dari komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah intervensi klinis atau crisis intervention. Nah, ini seperti contohnya adalah memberikan bantuan atau dukungan kepada orang-orang dalam keadaan stres akut agar mereka terhindar dari gangguan yang lebih parah dan menahun.
Jadi membantu mereka yang sudah mengalami stres akut supaya terhindar dari gangguan yang lebih parah. Kalau lebih parah itu seperti depresi, percobaan bunuh diri, dan yang lain sebagainya. Dengan mendirikan pusat-pusat intervensi klinis yang lokasinya berdekatan dengan penderita dan memberikan pelayanan langsung, tidak pelayanan yang berbelit-belit ya. Pelayanan yang langsung dan ada profesionalnya. Dan bisa juga kita beri layanan 24 jam terhadap korban. Nah, seperti itu. Kemudian intervensi pada usia dini. Nah, ini contohnya adalah program penyuluhan gizi, kesehatan, imunisasi, dan lain-lain sebagai upaya untuk memberikan penanganan sejak dini dalam meningkatkan kesehatan komunitas. Jadi supaya penerus individu dalam masyarakat tersebut memiliki kesehatan sehingga dapat meneruskan keberadaan atau keberlangsungan dari komunitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan berbagai program pelatihan yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai keadaan darurat psikologis. Misalnya mengatasi kecemasan dan mengatasi stres yang terjadi pada suatu komunitas. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ketika saya memberikan penjelasan. Selanjutnya nanti bisa disambung untuk sesi diskusi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitas.